Sat Narkoba Polres Bogor berhasil menangkap 2 orang pelaku tindak pidana narkoba di Kampung Mampir, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Dua kasus menonjol terjadi selama bulan April di Jawa Tengah, perampokan bersenjata api dan penemuan mayat korban pembunuhan. Direktorat Samapta Polda Bali lakukan tradisi pembaretan bintara remaja di Monumen Nasional Taman Pujaan Bangsa Margarana, Tabanan, Bali. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Tamara, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Dua kasus menonjol terjadi di Jawa Tengah. Kasus yang terjadi di bulan April 2024 berhasil diungkap Polda Jateng. Sebanyak 6 orang tersangka dan barang bukti berupa uang tunai, perhiasan dan sepeda motor dengan total nilai ratusan juta rupiah turut diamankan petugas. Kasus pertama yang diungkap adalah perampokan bersenjata api yang dilakukan komplotan residivis berinisial MM, AP, dan GS. Pelaku melakukan perampokan bersenjata api di 3 TKP, yakni di Cepu, Bojonegoro, dan di Toko Mas di Blora. Para pelaku menggasak seluruh perhiasan dengan total senilai 150 juta rupiah. Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan 3 pucuk senpi rakitan beserta 12 butir peluru gotri, ratusan perhiasan yang belum terjual, 2 buah handphone, 1 unit SPM dan uang tunai hasil penjualan perhiasan sebesar 8,2 juta rupiah. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 9 tahun. Kasus kedua yang diungkap adalah penemuan mayat seorang wanita korban pembunuhan di Desa Jatisobo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Korban diidentifikasi berinisial SRN yang beralamat di Desa Lemahabang, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar. Pelaku berinisial RMS yang ditangkap di rumahnya mengakui perbuatannya ikut melakukan pembunuhan. Dari keterangan pelaku, pembunuhan dilakukan bersama 2 orang pelaku lain yang diketahui masih berstatus sebagai pelajar. Para pelaku juga membawa kabur uang, sepeda motor, dan HP korban. Motif pelaku mengaku karena desakan kebutuhan hidup. Para pelaku dijerat dengan ancaman pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana atau pasal 339 dan 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman maksimal hukuman mati. Tali yang buat kakak leher. Ini bulunya gotri ya. Hari ini Polda Jawa Tengah mengungkap kasus yang sangat menonjol sekali, yaitu pelaku curas kelompok Toko Mas. Jadi pelaku 335 dan 338, yang satu itu curas, yang satu adalah kasus pembunuhan. Curas ini menjadi kasus menonjol karena apa? Di situ sudah menggunakan alat, yaitu senjata api. Bahwa yang bersangkutan melakukan perampokan dengan cara kekerasan adalah pada saat Toko Mas itu akan tutup.
di mana 2 orang dengan mengendarai kendaraan masuk toko emas dengan cara mengancam, kemudian di dasarnya itu diambil semua toko emasnya sampai bersih. Sat Narkoba Polres Bogor berhasil menangkap 2 orang pelaku tindak pidana narkoba di daerah Cilengsi, Kabupaten Bogor. Kasat Narkoba Polres Bogor AKP Nur Istiono menjelaskan pelaku berinisial IW 24 tahun dan EB 24 tahun berhasil ditangkap di Kampung Mampir, Kecamatan Cilengsi. Saat penangkapan, IW diketahui sedang berupaya menempelkan narkotika jenis sabu. Dari hasil penangkapan, petugas menyita barang bukti berupa 43 bungkus sedotan yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu dan 4 bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 22,85 gram. Jaket, wadah makanan, 2 unit timbangan elektrik, 2 unit handphone, dan 1 unit sepeda motor. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Polres Kutai Barat menggelar kegiatan rekonstruksi adegan terkait kasus kekerasan terhadap seorang anak yang berujung pada kematian. Kegiatan tersebut diadakan di halaman belakang Mako Polres Kutai Barat. Simulasi tersebut menampilkan rangkaian peristiwa yang didasarkan pada laporan polisi tanggal 3 Maret 2024 yang menggambarkan adegan kekerasan terhadap seorang anak yang menyebabkan kematian. Dalam simulasi tersebut, pelaku Angelina Soi didampingi oleh sejumlah saksi yang turut memberikan kesaksian mereka terhadap peristiwa tersebut. Dengan menggunakan berbagai alat peraga seperti gunting, kain sarung, cangkul, gergaji, palu, dan peti kayu. Rekonstruksi tersebut memperlihatkan sebanyak 38 adegan jalannya peristiwa sesuai dengan pasal 340 KUHP subpasal 76C junto pasal 80 ayat 3 dan 4 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Kanan di atas leher, kiri di bawah, gitu ya? Oke. Polres Purbalingga menggelar rekonstruksi peristiwa pembunuhan sopir truk di jembatan Sungai Serayu, Desa Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga. Polres Purbalingga menggelar rekonstruksi peristiwa pembunuhan supir truk di jembatan Sungai Serayu, Desa Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga. 4 orang tersangka memperagakan proses pembunuhan yang dilakukan sesuai dengan peranan masing-masing hingga korban dilempar oleh para tersangka dari jembatan ke Sungai Serayu. Kasat Reskrim Polres Purbalingga, AKP Aris Setianto mengatakan pihaknya telah melaksanakan rekonstruksi kasus pembunuhan. Ada kurang lebih 40 adegan yang menggambarkan peristiwa yang dilakukan para pelaku. Di mana dengan rekonstruksi ini menambah perkembangan apa yang dilakukan oleh pelaku. Kemudian hal ini bertujuan untuk melengkapi apa yang pelaku-pelaku lakukan. Selanjutnya kita akan melengkapi pemberkasan, selanjutnya akan kita kirim ke kejaksaan supaya segera untuk ditindaklanjuti berikutnya dan memberikan kepastian kepada masyarakat bahwasanya kita sudah melakukan upaya sehingga dari sesuatu yang tidak terang ini bisa kita ungkap. Disampaikan bahwa rekonstruksi yang dilakukan langsung berada di TKP, yaitu jembatan Sungai Serayu.
sehingga lebih menjelaskan peristiwanya. Selain itu, digambarkan juga TKP lain saat pelaku sempat membawa korban di hotel dan saat pelaku menabrak mundur korban dengan truk. Diberitakan sebelumnya, Polres Purbalingga berhasil mengungkap kasus pembunuhan supir truk bernama Oktanovan Dwi, warga desa Pagar Gunung, Kecamatan Pagaruyung, Kabupaten Kendal. Korban ditemukan di Sungai Serayu, Desa Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, dalam keadaan terkait tali tambang. Pelaku berhasil diringkus Satreskrim Polres Purbalingga dibantu tim Jatanras Polda Jawa Tengah. Tersangka yang diamankan yaitu P, 37 tahun, pekerjaan supir selaku eksekutor. Kemudian AB, 22 tahun, KSA 24 tahun, dan AT 19 tahun. Ketiganya membantu melakukan pembunuhan terhadap korban. Dari Humas Polres Purbalingga Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Polsek Tambora, Polres Metro Jakarta Barat mengungkap kasus curanmor dan mengamankan puluhan sepeda motor. Selain itu, unit reskrim Polsek Tambora juga mengamankan 3 pelaku curanmor. Unit Reserse Kriminal Polsek Tambora berhasil mengungkap tindak pidana pencurian sepeda motor. Dalam pengungkapan ini, puluhan sepeda motor berbagai merek berhasil diamankan petugas. Kapolsek Tambora, Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Doni Agung Harfida menjelaskan bahwa pengungkapan ini dimulai dari adanya laporan masyarakat yang kehilangan sepeda motor. Selain itu, unit reserse kriminal Polsek Tambora juga mengamankan 3 orang tersangka. Kami membenarkan adanya pengungkapan tindak pidana pencurian motor yang TKP-nya di beberapa lokasi di wilayah Tambora dan di wilayah Cengkareng dan Tanjung Duren. Saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam terkait kasus curanmor. Tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan pelaku curanmor yang saat ini masih dalam pengejaran. Dari tim Humas Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat melaporkan untuk Polri TV. Polsek Cengkareng, Jakarta Barat mengamankan pelaku pemerasan terhadap sejumlah toko minimarket di Jakarta Barat. Pemerasan dilakukan dengan alasan meminta THR Idul Fitri. Kapolsek Cengkareng Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Hasolowan Situmorang, didampingi Kanit Reskrim AKP Dwi Manggala Yuda, menggelar rilis penangkapan pelaku pemerasan terhadap sejumlah minimarket di Jakarta Barat, Selasa 23 April 2024. Selain melakukan pemerasan, pelaku juga mengancam kepada pelayan toko. Pelaku berhasil melakukan pemerasan dan totalnya bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan berikut barang. Hasil penyelidikan kami, ada 3 toko yang pelaku datangi, kemudian caranya pelaku meminta uang dan meminta barang. Selanjutnya ketika petugas toko menyerahkan struk pembayaran, yang bersangkutan tidak mau bayar. Pelaku seorang diri. Pelaku juga menyampaikan ancaman kepada pelayan toko, petugas toko, apabila tidak diberikan maka kendaraan yang di depan toko akan dikempeskan. Kejadian yang bersangkutan mengancam dengan kata-kata. Untuk besarannya bervariasi mulai dari barang ratusan ribu kemudian uang. Sesuai dengan ketentuan pasal 368 kita terapkan bahwa pelaku ini memiliki atau memaksa orang untuk memberikan sesuatu barang dan tentu kepentingan sendiri dengan cara Guna mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 368 KUHP pidana tentang pemerasan dengan ancaman pidana penjara 9 tahun. Dari tim Humas Polsek Cengkareng Polres Metro Jakarta Barat melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.